Ucapkan terima kepada kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswi angkatan 2021 yang telah berkenan hadir di malam hari ini untuk mendengarkan sosialisasi terkait sistem riset penelitian yang telah dibuat oleh Fakultas Teknik. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh tim Prodi. Dan sebelumnya kami ucapkan yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Bapak Muhammad Facan Eskom Mkom, kemudian Bapak Sekprodi Bapak Wahyu Hadi Kristanto Eskom Mkom, kemudian Bapak Ibu dosen di sini ada Bapak Anggi, ada Bapak Najamuddin Dwi, dan Bapak Alfian Eskom Mkom. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan sosialisasi, nanti juga akan dijelaskan terkait pedoman ya, buku pedoman seminar proposal karena peserta pada malam hari ini adalah angkatan 2021 yang pada semester ini mengampu mata kuliah seminar proposal yang dimana harapannya adalah teman-teman di semester ini bisa melaksanakan sidang seminar proposal harapannya. Tentunya dengan ketentuan ya, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus teman-teman penuhi. Baik, sebelumnya mungkin ada opening speech dari Kaprodi kita, Bapak Muhammad Facan. Kami persilakan Bapak sebelum dimulai sosialisasinya. Mungkin bisa diwakilkan oleh Pak Sekprodi ya, Pak Wahyu Hadi Kristanto hadir. Baik, terima kasih Bu Edora. Hadir ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sejuk ini di luar hujan rintik dan tadi hujan deras kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Kita, amin. kita semua malam ini berkumpul secara virtual di acara sosialisasi untuk sitasi mahasiswa terhadap penelitian Bapak dan Ibu dosen. Dan nanti akan dilanjutkan dengan paparan buku pedoman mengenai seminar proposal, di mana di dalam buku pedoman tersebut nanti ada 3 bab untuk laporan mahasiswa, mulai dari pendahuluan yang tentunya ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian bab 2 itu ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitiannya. Jadi hanya cukup 3 bab agar bisa sidang proposal. Nanti dilanjutkan, di semester depan yaitu semester 8 menjadi ditambah menjadi bab 4 dan bab 5 menjadi laporan penelitian bersama dan harus dipublish seperti itu. Dan di seminar proposal tersebut dibimbing oleh dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Tentunya sekarang udah UTS dan berarti di pertemuan ketujuh udah berlalu hari ini. Kemudian 7 pertemuan lagi atau 7 minggu lagi akan UAS. Nah, pada saat UAS itu semuanya wajib untuk sidang seminar proposal. Wajib. Kalau sampai tidak sidang artinya tidak lulus.
Jika tidak lulus, berpotensi lulus semester 14 atau 7 tahun. Buat apa sampai 7 tahun? Kalau 4 tahun bisa lulus. Jadi Anda semester depan pas 4 tahun, pas Anda bisa lulus dan wisuda di Oktober, lulus di Agustus 2025 dan bisa wisuda di Oktober 2025. Syaratnya harus sidang proposal 7 minggu lagi. Jadi harus intent komunikasi dengan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Seperti filosofi, orang mau pergi ke Singapura, besok pagi ada pesawat jadwal untuk terbang. Nah, hari ini berkemas-kemas seperti itu. Tentunya kalau besok mau terbang ke Singapura, harus berkemas-kemas hari ini kalau besok mau terbang ke Singapura. Begitu juga semester depan itu akan lulus, berarti sekarang ini harus sudah menulis materi seminar proposal seperti itu. Harus sudah lulus seminar proposal penelitian, harus sudah nulis. Nulis itu berarti udah siap-siap berkemas-kemas. Kalau nggak nulis sama halnya orang mau terbang kok nggak kemas-kemas seperti itu. Mau lulus ya harus nulis. Itu ya, clue dari Pak Wahyu. Ya, jika kalian udah nulis berarti kalian berpotensi lulus tepat waktu. Jika tidak nulis dan malas, artinya kalian menjadi donatur dan lulus semester 14. Potensinya seperti itu. Demikian, tetap semangat, simak materinya. Terima kasih. Semoga kalian lulus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekrodi atas sambutan pembuka pada malam hari ini. Mungkin izin Pak Wahyu, kita langsung ke sesi inti saja. Mangga. Oke. Baik, dikarenakan tadi maksud dan tujuan kami mengumpulkan teman-teman semuanya. Jadi, Fakultas Teknik ini telah membuat sebuah sistem riset. Jadi, dalam sistem tersebut, semua penelitian dosen di lingkup Fakultas Teknik itu semuanya ada di sistem ini. Dan teman-teman bisa mensitasi penelitian-penelitian tersebut di sistem riset FT ini. Kepada Bapak Najamuddin Dwi Miharja, Eskom, Mkom, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen dulu ya. Oke. Bentar. Saya mute dulu ini siapa ya? Udah ya. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di sosialisasi panduan seminar proposal dan Ya, juga proses citasi penelitian dari dosen-dosen ya. Oke, karena Prodi Teknik Informatika rencananya di tahun depan 2025 akan melaksanakan reakreditasi Prodi, dan salah satu parameter penilaiannya adalah penelitian-penelitian dosen di lingkup Prodi Teknik Informatika itu bersitasi ya. Jadi bersitasi ini dijadikan eh, sumber untuk penelitian mahasiswa ataupun dari penelitian orang lain gitu ya. Jadi kemarin di minggu lalu fakultas sudah membuat sistem untuk mendata seluruh penelitian pengabdian di lingkup Fakultas Teknik di sebuah aplikasi atau web bernama risetft.com. Jadi kalau lupa namanya itu Riset FT, Riset itu kan penelitian, FT itu Fakultas Teknik gitu ya. Harusnya nggak susah ya. Jadi kalau kalian kunjungi di risetft.com, itu ada halamannya seperti ini. Share screen saya kelihatan ya. Terlihat, Pak. Pak. Kelihatan. Jadi penelitian yang sudah kalian ambil diusahakan, nggak ya harus sih diusahakan sih. Kalau kebetulan emang nggak ada ngereferen yang di penelitian dosen ini ya nggak apa-apa. Tapi harusnya kalau di sini ada sih. Di sini kalian tinggal silakan klik menu yang di atas bagian menu jurnal.
Nah, kalau diklik bagian menu jurnal, di sini ada informasi total registered user, dosen yang sudah mendaftar, dan total publikasi yang sudah terdata di aplikasi. Gitu. Ada 564. Karena ini kemudian kebetulan dari Prodi Teknik Informatika, jadi semuanya kalian sudah mengajukan judul, terus pengen mencari referensi gitu ya, apa namanya penelitian terdahulu, state of the art di bab 2, yang ada hubungannya dengan penelitian kalian, ya kalian tinggal cari penelitiannya gitu ya. Tentunya yang paling umum ya seumpama penelitian atau skripsinya tentang data mining gitu. Kalian tinggal search data mining untuk mencari penelitian terkait yang otomatis yang ada di data ini adalah penelitian dari dosen-dosen teknik informatika gitu. Kalian search, nanti akan menampilkan seluruh penelitian dari dosen-dosen seluruh di Prodi Teknik Informatika. Semua ini data mining, bros, ketemu ada 23 penelitian gitu ya. Ini belum menampilkan semua, kalian tinggal scroll ke bawah terus load more, tampilkan selanjutnya gitu ya. Load more tampilkan lebih banyak. Jadi tinggal pilih. Ya, tinggal dipilih. Paling nggak ada satu atau dua kalian ngereferen ke sitasi atau penelitian dari dosen-dosen teknik informatika gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan sitasi ya. Jadi karena syarat akreditasi itu kan meningkatkan sitasi penghitungan sitasi penelitian dosen yang tersitasi gitu ya. Termasuk juga sebenarnya di perkuliahan ya. Jadi perkuliahan itu ada penelitian dosen itu yang di apa namanya menjadi bahan materi ajar gitu ya, penelitian dosen. Jadi semuanya saya ngajar, biasanya saya ngajar kriptografi, biasanya saya sampaikan juga materi atau penelitian yang sudah saya publish di bidang kriptografi, atau di semester ini materi tentang apa nih? Saya ngajar natural language processing gitu, ya, NLP gitu ya. Nah, di sini ada penelitian yang sudah saya publikasi tentang NLP sehingga mahasiswa itu ada gambaran penelitian itu langkah-langkahnya atau step-stepnya bagaimana. Seperti itu. Oke. Jadi diharapkan dari seminar yang masih proposal ataupun nanti dijelaskan sama Pak Agi ya untuk teknis penulisan proposal seminar penelitian bersama itu kan tetap harus ada sitasi dari dosen, nanti dilanjutkan ketika skripsi ya atau penelitian bersama. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Berarti tinggal mengunjungi webnya saja ya, Pak Naja ya, Mengunjungi terus meregistrasi. search keyword metode atau apa yang ada hubungannya dengan penelitian terkait itu aja. Nanti kalau semuanya data ini diklik ya, nanti menuju ada yang lewat sih. Menuju ke Google Scholar ya. Oke. Bentar. Nah, nanti kan di Google Scholar itu tinggal diambil judul sama untuk disitasi sih harusnya nggak ada masalah. Sama aja seperti kita mencari referensi di Google Scholar. Oh, bisa. Ini API-nya langsung down kayaknya. Oke, Error loading data. nanti bisa dicoba sih. Mungkin itu aja, Bu Edora. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Oke, baik. Jadi gitu ya teman-teman mahasiswa. Jadi tinggal mengunjungi saja risetft.com ya Pak Naja ya. Dan bisa di-search untuk judul penelitian yang akan teman-teman lakukan itu apa. Nanti di-search dan di situ langsung diklik dan disitasi. Jadi harapan kami mahasiswa-mahasiswi ini dalam mencari referensi dalam menulis penelitiannya nantinya itu bisa melihat dari website ini ya, jadi journal.risetft.com ini. Itu harapan kami ya. Jadi dikunjungi dan disitasi jangan lupa. Gitu ya Pak Naja ya. Ya. Oke, baik. Oke, tadi sesi sosialisasi walaupun tadi sistemnya apa ya? Tidak API-nya ya Pak ya Naja ya. Lagi down jadi tidak bisa ditampilkan. Mungkin bisa langsung dipraktikkan oleh teman-teman semuanya di sini ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung atau nanti bisa ke prodi saja. Gitu ya.
Monggo, ada yang ditanyakan tidak mengenai sosialisasi em, aplikasi ini, sistem ini terkait sitasi? Ada yang tanyakan, teman-teman mahasiswa? Cukup jelas mungkin Boleh ya? saya tuh, Boleh, boleh, boleh. Siapa nih? Oh, Akmal, Yomal. yang citasi ini Bu ya. Kalau misalnya ya misalnya kita referensinya tidak muncul Bu ya di website ini ya gimana Bu? Biasanya kan namanya kompleks ya Bu ya. Nyari Mm-mm. kadang-kadang munculnya keywordnya beda gitu Bu. Apakah lengkap di Oke, website ini Bu? Apa gimana Bu? Citasi ini. oke. Monggo, Pak. Maksudnya penelitian atau tema penelitian yang Grupnya diambil ya? nggak ada di referensi dosen penelitian sebelumnya atau gimana? Iya betul Ya, Pak. gitu. Tidak Gitu. tidak ada kita main penelitian kita. Bagaimana itu Pak? Citasi ini. Kalau nggak ada ya, kebetulan emang mungkin penelitiannya emang agak jarang atau emang nggak ada di referensi dosen sebelumnya ya nggak apa-apa. Berarti tidak wajib Pak ya? Ya, Diprioritaskan gitu, Akmal. kan Jadi gitu. jika Oh, jika baik Pak. misalkan Nggak ada ya ada. kita citasi dari riset itu terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan memang referensinya tidak ada, bisa mencari referensi yang lainnya gitu. Baik, terima kasih Pak Bu. Mm. Jadi ketika teman-teman mencari referensi terkait penelitian, itu bisa mengunjungi riset FT terlebih dahulu, dan jika misalkan ada dan sesuai dengan penelitian yang teman-teman buat, itu bisa disitasi terlebih dahulu, gitu ya. Kalaupun misalkan jarang penelitian yang dilakukan oleh dosen FT, ya boleh mencari referensi yang lain, gitu ya Mal. Baik Bu. Baik Pak. Terima kasih Bu. Pak. Sama. Teman-teman di sini ada yang langsung ini nggak mengunjungi tidak Ya, risetft.com? sudah Bu. Sudah. Sudah muncul nggak, Sarip? Belum muncul Bu, masih down kayaknya KPI-nya kata Pak Najib. API-nya masih down ya. Bisa dicek. Ya, baik. Bocor. Ya itu tadi untuk linknya sudah di-share oleh Pak Naja di room chat ya. Bisa teman-teman nanti disimpan atau ya diklik untuk uji coba terkait sistemnya. Dan harapan kami tadi dari sistem ini teman-teman lagi ya kami mengingatkan. Jadi mahasiswa itu bisa mencari referensi penelitian terdahulu dari riset FT yang telah dibuat oleh Fakultas Teknik ini. Itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin cukup kalau terkait sosialisasi sistem ya. Ada yang tanyakan? Cukup ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya oleh mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Informatika terkait pedoman proposal ya, karena teman-teman setelah mengampu mata kuliah seminar proposal ini wajib, kalau kata Pak Wahyu tadi wajib hukumnya kalian sidang proposal atau sempro gitu ya, sidang seminar proposal ataupun sempro, karena kalau tidak, kata Pak Wahyu tadi nggak lulus gitu ya. Nah, jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Ini pun nanti pedomannya akan kami share juga kepada dosen-dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Jadi kita langsung saja mungkin mendengarkan pemaparan mengenai pedoman Sempro kepada Bapak Anggi Muhammad Rifai. Kami persilahkan. Monggo Pak. Secara garis besar sama saja seperti penyusunan atau buku pedoman yang lainnya ya. Tapi mungkin di sini ada perubahan atau updatean lah dari kami ya, dari Prodi. Monggo Pak Anggi. Terima kasih Ibu. Oke, kita mulai tonton. Saya share screen dulu ya. Em, Oke, oke teman-teman. Di sini saya mau mensosialisasikan ya di em, proposal penelitian ya teman-teman ya. Ini nanti akan kita share teman-teman. Oke, sebelum kita eh, jadi eh, di dalam buku ini teman-teman nanti kita bisa lihat ya apa namanya inti-inti pokok dari
hal-hal yang harus teman-teman perhatikan di dalam penyusunan proposal penelitian ya. Di sini mungkin kita langsung ke bagian ke pendahuluannya ya. Ini enggak. Nah, di pendahuluan ini hanya menjelaskan sih mengenai tujuan dari proposal penelitian ini untuk apa, dan mungkin yang harus diperhatikan yang di bagian persyaratan ya, persyaratan untuk mengambil proposal penelitian, teman-teman. Terus di sini juga dijelaskan juga ya, teman-teman, di sini ada bidang kajian penelitiannya yang bisa teman-teman pilih atau teman-teman ambil ya, dengan 3 konsentrasi yang sudah teman-teman tentukan ya di semester ini. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terus di sini juga ada mengenai penjelasan petunjukan dosen pembimbing, ada sidang proposal dan persyaratan untuk mengikuti sidang ya. Dan di sini juga ada ketentuannya ya, ketika sudah dinyatakan lulus, ketika sudah menyelesaikan sidang, maka di sini ada kewajiban mahasiswa yang harus dipenuhi ya, yaitu melakukan revisi sama seperti yang teman-teman lakukan di KKP ya, harus melakukan revisi ke dosen penguji. Terus di bagian sini ada penjelasan sih mengenai penyusunan dari proposal penelitian, teman-teman. Nah, di bagian awal di sini eh, diharuskan kita ini ya, apa namanya, ada cover proposal penelitiannya, yaitu di halaman depan itu ada informasi mengenai judul penelitiannya, terus informasi mengenai jenis laporannya. Jenis laporannya adalah proposal penelitian ya, dan lambang dari Universitas Pelita Bangsanya itu tuh di sekitaran 5,5 cm. Lalu nama penyusunnya atau nama penulisnya ya, dan disertai dengan NIM-nya atau nomor induk mahasiswanya. Setelah itu ada keterangan mengenai program studi yang teman-teman ini ya, informatika, teknik informatika, terus tahun diterbitkannya, dan informasi ini ya, informasi halaman judul. Nah, di halaman selanjutnya itu ada halaman persetujuan dari dosen pembimbing. Terus ada halaman pengesahan yang ada terlampir di lampiran ya, teman-teman, ada di lampiran di belakang. Nanti kita bisa lihat. Terus halaman setelah lembar pengesahan itu ada halaman pernyataan keaslian, dan ini harus tanda tangan oleh teman-teman ya, karena sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan penelitian dengan apa namanya, penelitian yang asli atau tidak menjiplak, teman-teman. Terus ada halaman moto persembahan dengan ketentuannya, dan halaman kata pengantar, halaman daftar isi, ada halaman daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Terus disertakan juga, jadi kalau misal di dalam penelitian teman-teman ada singkatan-singkatan ya, kayak contohnya RS gitu ya. RS itu mungkin kalau sorry, RF kalau mungkin kalau teman-teman yang tidak konsen di bidang eh, machine learning, belum banyak yang tahu ya RF itu apa. Jadi harus disertakan kalau RF itu adalah random forest dan yang lainnya. Kalau di L itu adalah deep learning dan yang lainnya. Itu harus disertakan juga di dalam daftar singkatan. Terus ada abstrak juga, harus memasukkan abstrak. Nanti contoh abstrak ada di bagian lampiran. Lalu masuk ke bagian utama. Di dalam bagian utama itu ada 3 bab, teman-teman. Ada bab 1 untuk pendahuluan, ada bab 2 untuk tinjauan pustaka dan landasan teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian di bab 3. Nah, teman-teman, di sini ada contohnya sih untuk format dari bab 2-nya ya, teman-teman.
dan bisa teman-teman ikuti dan disesuaikan juga dengan dosen pembimbingnya ya teman-teman. Kadang ada beberapa informasi yang di sini itu em, berbeda ya dengan konsen atau dengan fokus di bidang itu teman-teman. Terus di bagian bab 3, di bab 3 ada contoh juga. Di bab 3 itu ada metodologi penelitian. Nah, di bab 3 ini di didiskusikan juga dengan dosen pembimbing teman-teman. Nanti disesuaikan kalau format dari kita yang pertama itu adalah tinjauan pustaka, tinjauan umum. Terus ada mengenai objek penelitiannya, terus bagaimana cara metode pengumpulan data, lalu analisanya, terus ada menganalisis kelemahan sistem sebelumnya, terus menganalisis kebutuhan sistem yang dibutuhkan, kebutuhan perangkat keras, dan ini ya, dan banyak lagi nih. Dan teman-teman bisa baca dan disesuaikan dengan penelitian teman-teman ya. Sampai ke uji kelayakan ekonomi juga teman-teman bila diperlukan ya, karena um, biasanya itu tuh pengembangan software yang teman-teman buat itu dia harusnya sih memiliki value nilai ya. Itu dan itu harus harus dimasukkan kalau jika dari dosen pembimbing menyetujui atau meminta ya untuk dilengkapi. Terus perancangan basis data dan yang lainnya. Nah, ini ada keterangan juga di sini bahwa di bab 3 itu tuh tidak semua proses atau analisanya itu harus digunakan ya. Jadi disesuaikan lagi dengan dosen pembimbing. Nah, terus selanjutnya di bagian akhir ya, di bagian akhir itu ada daftar pustaka dan um, daftar pustaka dan lampiran teman-teman. Nah, di sini di daftar pustakanya harus diserentakkan juga ya teman-teman, menggunakan IEEE formatnya. Jadi jangan beda-beda tuh, eh, karena kemarin saya lihat masih ada yang pakai format APA, bahkan ada yang di double-double. Entah itu eh, kalimat atau paragrafnya itu apa ya, mencatut dari penelitian lain ya. Tapi ya kalau saran saya sih ngambilnya langsung dari Mendeley teman-teman. Jadi jangan jangan mencatut dari penelitian lainnya. Kadang ada juga tuh saya membaca gitu ya penelitian-penelitian yang skripsi atau KP yang teman-teman buat gitu ya. Nah, itu tuh ada em, ada citasinya di dalam kalimat atau di dalam paragraf tapi tidak ada di daftar pustaka. Nah, itu kalau yang saya analisa sih itu sepertinya teman-teman hanya mengutip atau mengambil dari penelitian sebelumnya tanpa memasukkan ke daftar pustaka gitu. Itu sering terjadi teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan ya. Dan Betul, betul Pak Anggi. dan ya Bu, dan betul tadi dari Pak Naja ya, kita harus memasukkan atau mencitasi penelitian-penelitian dari dosen kita ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tadi ya untuk meningkatkan akreditasi kita ya, karena kita mau melakukan akreditasi, dan akreditasi itu tuh sebenarnya untuk teman-teman juga gitu. Jadi untuk nanti di ijazahnya itu tuh, karena di ijazah itu tuh akreditasi terakhir teman-teman. Jadi mohon bantuannya untuk kita saling support ya gitu. Dan mensitasi itu tuh nggak melulu tentang em, apa ya, nggak melulu tentang teman-teman yang ambil, tapi bisa juga untuk teori-teori teman-teman ambil gitu. Jadi misal em, tonton ada yang membahas mengenai eh, image processing ya, image processing, terus metodenya itu menggunakan CNN dan algoritmanya menggunakan ResNet mungkin ya. Nah, itu sebenarnya mungkin beberapa dosen atau semua dosen nggak ada yang penelitiannya itu membahas atau algoritma dari ResNet ya. Dosen-dosen kita itu tuh pernah penelitian di bidang image
bagian biasa. Jadi nggak harus di algoritmanya gitu gitu. Jadi di cangkupan luasnya itu tuh nah, gitu. Nah, nah, di sini juga ada pembahasan mengenai tata penulisan ya, tata penulisannya. Terus ada apa namanya? Ada jenis huruf juga yang perlu teman-teman seragamkan ya, yaitu menggunakan Times New Roman dengan ukurannya itu 12. Terus ini juga ada batas pengetikan ya atau margin pengetikan. Nanti disesuaikan ya teman-teman ya. Jadi kalau misal yang di bagian tepi atasnya itu adalah 4 cm, tepi bawahnya 3, tepi kiri 4, dan tepi kanan 3. Jadi kalau misal teman-teman jilid gitu ya, sebagian teks teman-teman yang ada di naskah teman-teman itu tidak tertutup karena space jaraknya itu tuh lebar gitu. Terus mengenai alinea paragraf, dan ini penjelasan juga mengenai sub dari sub paragraf juga. Jadi biar penelitian kita itu tuh naskahnya itu tuh seragam ya, nggak menclong-menclong urutannya. Terus di sini juga ada contoh strukturnya, tonton mungkin nanti bisa dicek lagi. Nah, terus di sini ada pembahasan juga mengenai penggunaan bahasanya, itu kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada aturan-aturan juga, yaitu aturan untuk penulisan kata ganti orang itu harus dihindarkan ya. Terus istilah asing harus concern ya teman-teman ya. Kadang ada beberapa yang belum dimiringkan ya. Istilah asing itu harus dimiringkan. Pokoknya tuh kalau misal teman cek di KBBI, sekarang ada sih di websitenya, cek aja KBBI itu kalau misal di situ nggak ada berarti itu harus dimiringkan. Terus ini ada penulisan halaman, ada ini ya penulisan tabel dan gambar. Mungkin yang perlu dicatat sama teman-teman, kalau tabel itu penulisan keterangannya itu di atas ya teman-teman ya. Terus kalau gambar baru di bawah tuh, itu harus dikonsenkan juga teman-teman. Terus ini ada pembahasan mengenai kutipan, bagaimana cara mengutip ya, bagaimana cara mengutip. Terus ini ada pembahasan hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam pengutipan. Terus kalau misal ada catatan kaki, ini ada penjelasannya juga bagaimana cara penggunaan footnote atau catatan kaki. Terus di sini ada untuk penulisan angka atau satuan ya. Nah, ini banyak terjadi juga teman-teman kesalahan ya teman-teman ya. Contohnya kalau misal penjelasan mengenai ini ya di sini em, yang berbentuk angka itu tidak boleh dijadikan ini ya huruf ya, dan yang huruf nggak boleh dijadikan berbentuk kata. Nah, di sini ada penjelasan juga nih. Jadi semua angka yang disertai dengan satuan harus ditulis dalam bentuk angka, bukan kata-kata, kecuali kalau terletak pada awal kalimat. Terus di antara angka dan satuan itu harus ada pemisah juga. Jadi contohnya di sini ada kata atau kalimat ya. Kapasitas file di dalam flash disk sebesar 40.000 ya ada sebesar 4048 megabyte atau 4 GB. Nah, penulisan GB juga ini hmm, penulisan GB juga ini tidak ada titik ya di tengah-tengahnya. Ini nanti dianggap salah. Jadi contoh yang salah itu yang ada titiknya. Ini dijelaskan juga di sini tonton
Kalau misal penulisan MB atau GB itu nggak ada titiknya. Yang benar adalah langsung. Ini sumber apa namanya, sumber rekaman penelitian. Ini contoh cover ya untuk proposal penelitian, terus ada dari contoh abstrak, tips penulisan proposal penelitian ya. Mungkin ini buat motivasi teman-teman ya. Ada tips-tipsnya untuk melakukan penulisan proposal penelitian. Terus mengenai pembahasan bimbingan dan sidang, lalu ada mengenai ini ya, apa namanya, format atau template dari kartu kendali bimbingan proposal penelitian. Nah, mungkin di sini saya mau memperlihatkan ya. Ini contoh dari template atau cover dari proposal penelitian. Terus ini adalah contoh dari halaman persetujuan dosen pembimbing ya. Dan ini adalah contoh dari lembar pengesahannya. Nanti ada dari dosen pengujinya. Dan ini apa namanya, contoh dari abstrak teman-teman. Di sini ada contoh dari abstraknya, ada menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya teman-teman. Mungkin ini ya, apa namanya, pengetahuan ya buat teman-teman ya. Di dalam abstrak itu ini ya, nanti harus ada minimal harus ada 3 unsur sih teman-teman, yaitu permasalahan, terus ada metode atau teori yang akan teman-teman angkat, lalu hasilnya. Terus lebih bagus lagi sih ada apa namanya, ada mengenai kesimpulan atau manfaat dari penelitiannya gitu. Jadi biar si pembaca itu tuh bisa mengetahui pokok pokok pembicaraan atau pokok penelitian yang teman-teman lakukan gitu, tanpa tanpa membaca isi dari penelitian atau proposal penelitian yang teman-teman lakukan gitu sih. Kadang kalau misal ya lebih bagusnya gitu sih. Terus di sini ada tips penulisan proposal penelitian, dari mulai cara menentukan tema dan judul dari proposal, ada struktur penelitian juga. Terus mengenai tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka, lalu ada penulisan untuk kesimpulan, lalu mengenai ukuran halaman, terus ada penulisan caption, penulisan kalimat juga, ada mengenai font juga ya teman-teman. Dan di sini ada pembahasan mengenai ruang lingkup ya, ruang lingkup antara mahasiswa dan dosen. Jadi teman-teman nanti ketika bimbingan, mungkin ini sebagai catatan sih, pembahasan pembahasan yang akan didiskusikan dengan dosen pembimbing ya. Jadi mulai dari software yang akan digunakan atau hardware yang akan digunakan itu apa, terus tools yang akan digunakan untuk membuat hardware atau software itu apa, dan yang lainnya ya, bagaimana untuk mengkonfigurasi topologi atau rancangan yang akan dipersiapkan, dan yang lainnya juga. Ini mungkin nanti sebagai ini sih, apa namanya, sebagai panduan untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing ya. Tuh. Terus ini mengenai sidang, dan ini ada pembahasan mengenai dosen pembimbing, dan ini mengenai dosen penguji ya, yaitu dosen penguji apa namanya, nanti dosen penguji akan melakukan apa saja di sini dijelaskan ya. Dan ini format untuk kartu bimbingan dari proposal penelitian.
Oke, mungkin itu sih kalau dari saya sih teman-teman. Dan sebagai catatan sih yang tadi itu di abstrak diusahakan teman-teman minimal ada 3 poin utama tadi ya, yaitu permasalahan, terus apa yang akan diangkat atau metode yang akan diangkat, lalu kesimpulannya gitu. Setuju. Mungkin itu sih, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Anggi, Muhammad Rifai Eskom Mkom. Terima kasih. Banyak sekali ya dijelaskan ya. Dan saya sepakat apa yang telah dipaparkan oleh Pak Anggi tadi ya terkait kutipan, terkait abstrak, karena memang banyak sekali teman-teman mahasiswa yang belum mengetahui hal tersebut. Dan pada dasarnya memang penulisan pedoman, sorry, penulisan proposal penelitian ini sebetulnya hampir sama saja sebetulnya ya Pak Anggi ya pada dasarnya. Dan eh, laporan proposal penelitian ini sampai dengan bab 3 saja ya Pak Anggi ya. Nanti setelah itu bisa teman-teman Iya, betul. lanjutkan ke penelitian. Itu harapannya ya. Karena harapannya nanti ketika di semester 8 penelitian bersama itu bisa teman-teman lanjutkan menuliskan untuk bab 4 dan bab 5-nya. Baik, kita buka sesi tanya jawab terkait penulisan mungkin ya. Penulisan proposal penelitian. Kami persilakan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Monggo. Mohon maaf izin bertanya. Boleh Mas Sarif, monggo. Eh, Terkait tadi citasi pengambilan referensi tentang seminar proposal yang akan kita buat kan eh, lebih baik ngambil dari riset FT tadi ya Bu. Ya, Kalau misalkan topik yang akan kita teliti itu referensinya memakai buku menggunakan bahasa asing Bu, bahasa Inggris. Nah, ada tips-tipsnya nggak untuk parafrase, untuk penyusunan kata pengutipan itu? Terima kasih. parafrase. Kalau parafrase itu kan kutipan secara tidak langsung ya, Mas ya. Jadi kutipan yang kita ambil itu kita menggunakan bahasa kita gitu. Dan untuk prosedur kutipannya pun harus bukan harus ya, sama gitu. Jadi kalau bisa ya pakai Mendeley gitu ya Pak Anggi ya. Pakai penggunaan Mendeley itu sangat mempermudah dalam hal kutipan itu. Iya, Meskipun betul Ibu. itu dari buku bahasa asing. Nah, itu apakah ada tipsnya Pak, Bu, mengenai yang kita kan harus berarti kan mentranslatekan terlebih dahulu ya. Nah, eh, apakah Oke. sepenuhnya diterjemahkan atau pengambilan poin inti dari buku Menurut tersebut? hemat saya sih, jika itu kalimat asing, is okay, nggak apa-apa dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Nggak tahu ya kalau versinya Pak Anggi dan aja mungkin Pak Wahyu ya nggak masalah, nggak mesti ditranslatekan kalau saya ya. Tapi kalau kata Pak Anggi ya monggo. Pak Anggi juga putus-putus. Kalau Pak Najamuddin gimana? Mungkin Pak Wahyu atau Pak Kacan? Kalau aturannya berbahasa Indonesia ya ditranslate. Karena ada beberapa Oh, kampus yang mewajibkan bahasa Inggris skripsinya. Kecuali kalau oh gitu. aturannya bahasa Inggris. Berarti pedoman kita bahasa Indonesia ya Pak Anggi ya. Berarti harus ditranslatekan Mas Arief. Oh, baik, baik. Terima kasih, Bu, Pak. Ya, Iya. Dan ya. mungkin Mas Arif, kalau tips dari saya itu ini mungkin Mas Arif mungkin mendapatkan bukunya itu pasti ini ya digital ya. Iya, dari Libgen, Pak. Pasti Benar, digital dong. betul. Gimana? Dari Libgenesis, Library Genesis. Dari LinkedIn. Libgen, Library Genesis. Library. Nah, Library. oh, nah kalau kalau misal filenya itu berbentuk PDF dan bisa download, mungkin eh Putus-putus loh Pak Anggi suaranya. Nggak tahu di hmm, saya jelek sinyalnya. iya, sepertinya sinyal saya jelek Ibu. Coba saya izin share screen lagi ya.
Nah, Nah, cara men eh, ya jurnal internasional mungkin saya sih ini sih apa ya, mengkomen gitu ya, atau, atau biasanya komen itu bisa teman-teman. Jadi nanti tahapnya itu em, kan file apa PDF-nya ke Mendeley dengan masih informasi yang sesuai ya. Terus nanti teman-teman bisa dalam atau mengkomentar. Nah, misal teman-teman atau ya mau mau mengambil pembahasan apa namanya dari buku luar ya. Nah, mungkin bisa ini aja, bisa bisa komen di sini. Nah, add komen terus dikasih keterangan. Ini em, pembahasan mobilnet. Nah, terus nanti Mas Arif dan teman-teman bisa ini sih, bisa membahasnya itu tuh menggunakan bahasa Indonesia dari Mas Arif atau dari teman-teman ya. Yang sekiranya itu tuh apa ya? Lebih lebih leluasa gitu, yang apa ya? Kayak bahasa sehari-hari aja dulu gitu loh. Jangan bahasa formal dulu gitu. Nanti setelah dibahas gitu, mengenai pembahasannya mungkin nanti tinggal diparafrase ke bahasa formal dari penulisan gitu. Mungkin itu sih kalau 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 saran dari saya. Atau mungkin Mas Arif bisa copy paste dulu terus dimasukkan ke Google Translate terus di ini di apa namanya diketikkan dengan bahasa Mas Arif sendiri gitu. Jadi biar biar apa ya? Apa bahasanya itu? Em, biar menambah pengalaman untuk Mas Arif dan teman-teman mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. ya Itu sih. baik Jadi Pak. jadi jangan langsung copy paste dari Google Translate aja. Tapi ada fase untuk memparafrase dengan bahasa paling. Kalau translate grammarnya biasanya masih berantakan. Gimana Mas Arif? Kalau Google Translate grammarnya masih ini ya berantakan. Harus ini. Eh, saya menambahkan ya. Iya, Boleh Pak Wahyu, monggo. Jadi bukan Google Translate dipaste, bukan. Tadi menggunakan bahasa pemikir yang kita pahami, kalimat kita. Jadi kalau udah Pak tahu artinya, udah paham maksudnya, ditulis dengan bahasa kita. Kalau ditulis dengan bahasa kita itu nggak perlu pakai tanda kutip. Tetapi kalau kalimatnya sama plek dengan penulis, nah itu pakai tanda kutip gitu. Ya, plok kutipan langsung itu persis sama gitu loh Mas Arif. Pakai tanda kutip. Ya, baik Pak. Monggo Ada ada yang lainnya? ada pertanyaan di Eh, chat itu. oh, ada chat. Biasa aja. Ya, baik, mana aja. Pak, izin bertanya mengenai tinjauan pustaka. Itu kita buat dalam format paragraf atau dibikin tabel, Pak. Dosbing ada yang menyuruh dibikin tabel panaya ini suka simpang siur, Bapak Anggi. Jadi di bagian tinjauan pustaka itu yang dimana di dalamnya itu memuat penelitian terdahulu. Jadi ada beberapa dosen pembimbing yang dia dibuat tabel dan ada juga beberapa pembimbing yang membuatnya itu di Ya. numbering gitu Pak, atau disub-subbabkan lagi gitu. Nah, untuk ini bagaimana untuk di tinjauan pustakanya? oke terima kasih Bu. Nah, kalau dari saya sih lebih baik dua. Kenapa? Karena ada beberapa pembaca itu yang suka membaca dengan ini ya dengan hasil dari tampilan tabel ya karena lebih cepat sih. Jadi kayak bisa tahu ini metodenya menggunakan apa. Ini eh, kesimpulannya apa dan seterusnya gitu ya. Tapi ada juga pembaca yang menyukai pembahasan yang ini ya, yang mengalami pembahasan yang luas satu pembahasan pokok atau gitu. Tuh, nah, tapi di samping itu mungkin bisa didiskusikan lagi dengan dosen pembimbing dan eh,
ada beberapa preferensi yang ini ya, yang disesuaikan. Tapi kalau Kalau dari saran dari saya, pedoman sendiri tidak ada ketentuannya ya Pak Anggi? iya tidak ada ketentuannya Bu. Nanti ini sebagai catatan ya untuk direvisi ya Bu, mengenai ini Bu. Ya, terima kasih. Baik, gitu ya Mas Johan ya. Jadi kalau misalkan di pedoman itu sendiri tidak ada ketentuan spesifik terkait penulisan untuk penelitian terdahulu. Sorry, tinjauan pustaka. Jadi nanti jika ya sementara seperti itu ya. Jadi memang tidak ada spesifik, itu kembali lagi kepada dosen pembimbing. Kemudian untuk login website perlu akun yang berita bangsa atau tidak perlu login ya Pak Dwi ya. Tidak Kalau perlu sekedar login. cita Yang login itu tidak dosen, perlu login mahasiswa ya, tidak. tidak perlu login ya teman-teman semuanya. Jadi untuk mensitasi penelitian dosen dosen kita cukup kalian mengunjungi websitenya dari link yang telah di-share oleh Pak Naja di room chat. Lalu tinggal di search saja sesuai dengan judul penelitian yang teman-teman angkat. Seperti itu ya, jadi tidak perlu login. Pak Bu izin bertanya, untuk jarak tahun jurnal paling lama itu, ya dibunyikan tidak Pak Anggi, mohon maaf. Untuk berapa tahun em, referensi yang digunakan di pedoman? Oh iya, Bu, itu belum saya masukkan sih, tapi eh, batas maksimal harusnya sih 5 tahun sih. Itu saya Ya belum nanti masukkan juga. dibakukan saja mungkin Bapak di pedomannya ya Pak Anggi ya. Iya, Untuk organisasi kampus yang sekarang terbaru bisa masuk kemana Pak Bu? Organisasi apa ya Mas Bagas ya? Maksudnya gimana? Izin untuk organisasi kampus yang sekarang terbaru bisa masuk kemana? Maksudnya website Prodi gitu Mas atau bagaimana? Mas Bagas bisa on mic? Izin bertanya Bu, Ya, walah si Bagas. Ya, gimana guys? ini Bu kan sekarang di keterangannya Kaprodinya Pak Facan. Untuk yang lainnya apakah ada perubahan atau sama seperti yang kemarin? Apanya tuh? Kalau Kaprodi ya berubah pasti otomatis karena sudah Pak Facan Ya kan ya. kayak kayak dekan, kayak yang lainnya Bu, organisasi kampus ke atas itu apakah perubahannya ada atau cuma Tidak, Kaprodi saja? hanya ke Kaprodinya saja. Oh, Hanya Kaprodinya baik saja. Bu. Soalnya Ya. saya juga ditanya sama dosen pembimbingnya. Oh, ya baik. Hanya Kaprodinya saja ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Yuk, sama-sama. Sin Pak, kalau misalnya kita dapat referensi daftar pustaka dari daftar fisik, gimana ya? Sementara kita harus memakai Mendeley. Ya tinggal search aja. Di search aja pakai Mendeley untuk penulisnya siapa, judulnya apa. Itu biasanya ke search atau enggak kalau misalkan bisa juga kita memasukkan di Mendeley itu secara manual ya Pak Anggi ya. Secara manual seperti itu. iya betul Ibu. Dan kalau buka ada ISSN-nya ya. Nah, itu mungkin bisa dicek sih di internet. Itu biasanya ada. Dan itu bisa langsung em, ya bisa langsung input data sih. Biasanya formatnya itu .bib ya atau yang saya lupa nama formatnya ada banyak, ada .bib dan yang lain.
Dan kalau memang nggak ada di internet itu bisa bukan manual. Apakah perlu ditutorialkan, Bu? Monggo, monggo, Pak. Hmm, Aduh, Mendeley-nya harus login. Bentar, tonton. Hmm, tampil nggak ya? Tampil ya? Nah, kalau misal eh, add reference, Delay, Pak Anggi. iya Bu, sepertinya eh, bagus ini. Tapi karena sih mudah nonton tinggal tinggal apa namanya? Tinggal import manually, apa namanya? Tinggal input manually terus nanti di situ teman-teman tinggal menginput data-datanya dan disesuaikan formatnya untuk apa. Di situ ada banyak format sih, ada format untuk buku, ada buku series, terus ada untuk jurnal, untuk tesis, untuk tesis dan yang lainnya. Nanti disesuaikan aja di Mendeley-nya. Itu mungkin tonton. Dan mungkin ini saya belum bisa mentutorialkan ya karena internetnya lagi kurang bagus gitu. Seperti itu mungkin Ibu. Ya, terima kasih, Pak Anggi. Bu, izin bertanya Bu, Ya, kan kemarin saya bimbingan Bu ya. Di bimbingan itu dosen saya memberitahu bahwasanya kalau kita ngambil kutipan dari jurnal itu harus Sinta 4 Bu ya. Terus saya baca-baca buku, mau ngambil kutipan dari buku Bu. Kan di buku kan kebanyakan tidak ada Sintanya Bu ya. Apakah boleh bawa ngutip dari buku itu Bu? Apa pure Sinta Bu? Saya mau nanya itu Bu. gimana, gimana? Buku Sinta. Iya kalau kita Coba, mau. preferensi dari jurnal kan harus ada Sintanya Bu ya. Sintanya kan kalau kata dosen bimbing saya maksimal kan harus 4. Mm-mm. Minim. Iya, kalau di buku kan kebanyakan tidak ada Sinta Bu ya. Apa kita boleh Ya, referensi dari buku juga Bu gitu Bu? boleh. Referensi Ada. dari mana saja. Buku boleh. Tapi kalau buku memang indeksasi bukan Sinta ya. Dan Yang nggak jurnal boleh pun ya. deskripsi, deskripsi nggak boleh. Hah? Referensi dari skripsi nggak boleh. Oh iya, skripsi. Untuk menjawab Iya, iya, pertanyaan iya. selanjutnya itu ada yang nanya di chat. Oh iya. Harus jurnal, Jadi, bukan skripsi. ya, ya. Jadi buku boleh mal. Akmal ya tanya ya. Iya Dan Bu. ya kalau buku memang nggak ada Sintanya. Tidak ada Sintanya. Sedangkan untuk jurnal itu mungkin beberapa dosen membuat aturan ya. Membuat aturan maksimal atau minimal Sinta 4 yang di Minimal lah Sinta 4 maksimal lah. minimal Sinta. Iya. Ya.
minimal Sinta 4 yang digunakan yaitu kembali lagi kepada dosen pembimbing. Namun dari pihak prodi pun ya tidak membatasi ya untuk jurnal yang digunakan. Memang lebih baik yang terakreditasi. Bebas mau Sinta 5 atau Sinta 6 gitu. Tapi jika dosen pembimbingnya meminta seperti demikian ya tidak apa-apa, mal dilanjutkan saja. Baik Bu, terima kasih Bu, Pak. Ya, mungkin ada tambahan Mas Alfian, Pak Wahyu, Pak Facan, Pak Baik, Najak, izin Pak masuk Ki. Bu Edora. Monggo. Oke, tadi sudah dibahas ya terkait template dan lain sebagainya dan cara citasi juga sudah oleh Pak Naja. Nah, ini sekarang bagian saya nih untuk monitoring teman-teman supaya bisa lulus tepat waktu. Nah, di sini yang join 149. Nah, saya pengen coba raise hand dong yang belum sidang KKP berapa orang raise hand silahkan. Yang belum sidang KKP. Ayo, lanjut terus. Yang belum sidang KKP. Hmm, nah, nambah terus ya, banyak ya. Oke, yang pertama ingin saya sampaikan ya bahwa mata kuliah seminar proposal ini akan sangat-sangat membantu mahasiswa untuk lulus tepat waktu di semester 8 nanti ya. Nah, yang ingin saya bahas yang pertama, kemarin adanya terkait sidang KKP, tapi saya nggak tahu kenapa teman-teman di sana belum daftar ya. Nah, saya katakan di sini bahwa KKP adalah salah satu mata kuliah yang hanya bisa ditempuh oleh jalur sidang ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya semester antara atau semester pendek untuk kerja praktek itu nggak ada. Jadi ini adalah sesuatu yang paling sering menghambat mahasiswa untuk lulus karena nggak sidang-sidang. Nah, kemarin sudah ada update dari universitas terkait biaya kerja praktek ya. Nah, biaya kerja praktek yang teman-teman bayarkan sudah sesuai di semester 7. Namun ketika semester 6 ya, mohon maaf. Namun ketika nanti teman-teman ada perpanjangan, sekarang yang awalnya perpanjangannya itu 250.000, sekarang dikenakan menjadi 300.000. Itu adalah penyesuaian untuk biaya sidang kerja praktek. Seperti itu. Nah, untuk seminar proposal ini, kenapa mata kuliah ini ada di semester 7? Nah, harapannya, kalau di angkatan sebelumnya ya teman-teman ya, untuk mendapatkan dosen pembimbing skripsi itu nanti di semester 8. Karena untuk mendapatkan dosen KP kan teman-teman harus mengambil KP ya. Nah, untuk mendapatkan dosen skripsi, teman-teman juga harus mengambil mata kuliah skripsi di semester 8. Nah, dengan adanya seminar proposal ini, teman-teman yang sudah sidang di semester 6 itu akan otomatis mendapatkan dosen pembimbing seminar proposal yang nantinya akan menjadi dosen pembimbing skripsi teman-teman. Nah, teman-teman di semester 7 itu akan diujikan dari bab 1 sampai bab 3. Itu akan diujikan nanti oleh dosen penguji. Nah, setelah itu nanti teman-teman itu bisa melanjutkan bab 4 dan bab 5-nya itu di semester 8. Jadi peluang untuk lulusnya itu sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Dan di sini saya sampaikan bahwa untuk seminar proposal nanti ada biaya sidang sebesar 500.000. Perlu diingat ya, nanti saya buatkan panduannya dan pedoman untuk pembayarannya itu nanti akan saya berikan. Nah, itu nanti teman-teman bisa sidang di semester, bukan di semester ya, di bulan Januari atau ketika teman-teman UAS nanti. Nah, itu teman-teman di sana teman-teman bisa sidang sampai bab 3. Harapannya di semester 8 teman-teman tinggal melanjutkan. Jadi teman-teman punya potensi yang sangat-sangat besar untuk lulus di semester 8. Itu yaitu terkait teknisnya. Nah, kemudian bagaimana dengan mahasiswa yang belum sidang KP? Nah, Prodi memiliki kebijakan bahwa mahasiswa yang harusnya ketika belum sidang KP itu tidak diberikan dosen pembimbing seminar proposal. Namun Prodi memiliki kebijakan tetap kita kasih dulu supaya jalan juga nih bimbingannya. Namun untuk sidang, teman-teman itu tidak diperbolehkan untuk sidang ketika belum ada nilai kerja praktek untuk seminar proposal. Harapannya sudah jelas ya, bagi yang resen-resen tadi yang sudah saya sampaikan bahwa teman-teman sidang KP dan skripsi dan seminar proposal yang paling dekat ada di bulan Januari. Jadi silahkan teman-teman yang belum
kerja praktek itu dikejar. Supaya apa? Supaya ketika semester 8 yang sudah sempro kan udah bab 3. Nah, paling enggak teman-teman tuh mulai bab satunya itu di semester 8. Seperti itu. Jadi enggak yang semester 8 teman-teman masih ngejar KP itu enggak. Dan itu masih punya potensi yang sangat-sangat besar untuk tidak lulus di semester 8 nanti. Itu yang ingin saya sampaikan ya teman-teman ya, bahwa penting untuk teman-teman mengikuti alur yang telah diberikan oleh program studi. Dan untuk seminar proposal itu kan saya sudah katakan ya bahwa akan ada biaya sidang sebesar 500.000 ya. Dan itu teman-teman tidak dikenakan biaya UTS UAS. Nah, seingat saya untuk semester 7 ini teman-teman tuh mengampuh 8 mata kuliah. Sehingga untuk besaran teman-teman UTS itu membayar sebesar 350.000 karena 50 kali 7. Kalau ada yang di luar dari itu atau membayar 400.000, silakan nanti hubungin saya ya. Itu berarti ada kesalahan terkait biaya untuk teman-teman UTS. Teman-teman silakan dicek seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu ya, karena tidak ada materi atau paparan yang bisa saya share screen. Dan seharusnya saya dari awal juga pengennya menampilkan data yang belum sidang ya, supaya teman-teman tahu angkatan 2021 itu sudah berapa banyak mahasiswa yang sudah sidang kerja praktek, berapa banyak mahasiswa yang punya potensi untuk lulus tepat waktu di semester depan. Mungkin seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait teknis yang seperti yang saya sampaikan tadi. Karena tadi kan pembahasannya beda-beda ya. Pak Naja terkait jurnal yang harus disitasi, kemudian Pak Anggi terkait buku pedoman yang harus teman-teman ikuti. Nah, yang saya ini terkait teknis. Dan untuk seminar proposal, teman-teman yang masih punya nilai E tetap diperbolehkan untuk ikut sidang ya. Dan nanti teman-teman akan difilter ketika nanti di sidang skripsinya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Edora, silakan. Oke, artinya yang dapat nilai M masih bisa ikut sidang ya Mas Sofian ya? Ikut Nanti sidang, jadi nggak ada alasan buat teman-teman itu saya belum bisa ngejar KKP karena nilai saya nggak ada urusan. Itu bisa dikerjakan oke. bareng-bareng kayak gitu. Oke. Nanti di filternya itu ketika di penelitian bersama ya, nanti Ya, sidang penelitian akhir. bersama atau sidang akhir atau sidang skripsi. Dan info juga ya teman-teman ya bahwa teman-teman untuk lulus itu nggak harus teman-teman itu melalui jalur sidang. Nah, ini sudah pernah dibahas bahwa teman-teman itu nanti di semester 8 ada yang namanya mata kuliah penelitian bersama. Nah, teman-teman di sana boleh untuk tidak sidang tapi melalui publikasi. Jadi teman-teman kan yang sekarang ini yang teman-teman lakukan di seminar proposal dan juga kerja praktek yaitu mengutip jurnal ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin lulus bisa melalui dengan publikasi. Nah, artinya teman-teman membuat jurnalnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti membuat jurnal minimal di Sinta 4, nanti teman-teman lulus atau bebas dengan biaya sidang. Jadi teman-teman nggak perlu bayar biaya sidang. Teman-teman hanya perlu membayar bimbingannya aja. Skripsinya tetap wajib diselesaikan nggak? Wajib. Jadi nanti tetap ada berkas skripsinya. Oke, mungkin itu Bu Edora. Oke, baik. Tadi terkait teknis ya, dan terkait biaya juga tadi secara detail telah dijelaskan oleh Pak Alfian. Barangkali ada yang tanyakan teman-teman semuanya? Bu, boleh Izin nanya, Bu? tanya, Bu. Banyak yang nanya ya. Boleh iPhone. Eh, iPhone coba namanya eh, siapa ini? Kok iPhone namanya? belum setting, Bu. Maaf, saya Erik Alfian. Pengalaman saya kemarin di sidang KKP itu ternyata pedoman dari penguji sama pembimbing itu beda, Bu. Jadi ketika saya udah ngikutin dari pembimbing dan pembimbing berpatokan dari kakak kelas satunya, pedoman yang tahun kemarin, dan pas penguji pas diujikan itu penguji banyak banget revisinya karena beliau itu nggak matching dengan pedoman pembimbing dan pedoman penulisannya, jadi banyak yang salah gitu. Nah, untuk Sempro ini pasti penguji juga pasti samain apa gimana, Bu, sama pedoman yang ini? Khawatirnya kan yang diuji itu kita udah ngikutin pedoman, sedangkan si pengujinya itu udah sesuai pedoman ini. Terima kasih. Baik.
Ya, penguji maupun pembimbing harusnya ya sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh prodi gitu ya, teman-teman semuanya. Jikalaupun nanti teman-teman dipertemukan eh, dengan penguji dan pembimbing yang berbeda mazhab, nanti teman-teman bisa apa ya, menjelaskan kalau ini sudah sesuai dengan pedoman. Jadi ya idealnya jika kita sudah mengacu pedoman dan ada perbedaan antara pembimbing dan penguji, harusnya ya mereka harus sesuai dengan pedoman yang telah disahkan oleh prodi. Seperti itu Ya, sih saya, Mas. saya penasaran saya teknisnya apa? Yang disalahkan itu yang nggak sesuai pedoman tapi disalahkan itu apa? Yang lebih teknis, citasi kah, fontnya, ukuran atau apa? Lebih ke penulisan Pak, kayak eh, kebetulan kan saya pengujinya tuh kemarin Pak Darmanto ya. Jadi Ya, yang nomor halaman itu harusnya di kanan, tapi Pak Doni itu pembimbing saya bisa di bawah gitu ngikutin yang pedoman tahun lalu gitu Pak. Terus apalagi ya kalau nggak penomoran. salah ya penomoran, terus nomor halaman lumayan banyak sih Pak yang perbedaannya, jadi kan nggak mungkin bingung di saya nya. Saya udah ngikutin dari pembimbing, ternyata pas diuji itu penguji beda beda pedoman gitu. Enggak sih, harusnya sesuai pedoman. Kalau di Harus kalau kita menggunakan pedoman yang baru nanti sudah ada kan? Kebetulan kemarin itu penguji Pak Darmanto itu dadakan Pak. Jadi kan pas saya sidang ternyata dosen penguji yang harusnya saya itu tidak bisa hadir. Terus digantikan oleh Pak Darmanto. Sebelumnya juga saya udah kasih tahu ini pedomannya udah dari Todo nih, udah betul dan ngikutin yang revisi yang terakhir ya. Terus Pak Darmantonya PC pengen uh, pedoman dari beliau gitu. ya terkait pedoman ya baik penguji maupun pembimbing ya idealnya memang harus menyesuaikan pedoman yang telah ditetapkan oleh prodi. Seperti itu sih. Seharusnya ya. Seperti Ya, itu itu. sudah dijawab oleh Bu Edora ya. Dan nanti kita akan sosialisasikan kembali terkait pedoman yang terbaru, baik itu kepada mahasiswa maupun kepada Ya. dosen pembimbing ya. Jadi supaya template-nya itu Ya. sama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi nggak selalu yang teman-teman sampaikan itu salah dan itu bisa jadi masukan juga buat prodi. Dan kita selalu mendengarkan dari dua sisi karena biasanya mahasiswa ngeluh nih bimbingan sama bapak ini misalkan udah 2 minggu nggak dibalas dan lain sebagainya. Ternyata setelah nanti direvisi 2 bulan baru balik revisinya dan lain sebagainya itu adalah inputan buat prodi ya, baik dari dosen maupun dari mahasiswa dan itu nanti akan kita evaluasi kembali. Terima kasih ya Mas iPhone tadi ya. Siapa tadi ya? Baik Mm-mm. Pak, baik Pak. Terima kasih ya. Oke, silakan yang Jadi lain. Ya, intinya sih saya harap antara pembimbing sama penguji itu harus sinkron pedomannya biar enggak bentrok ya kayak pasti saya ya kemarin. pasti sinkron karena yang jadi penguji juga membimbing Mas. Jadi nggak mungkin beda orang kayak gitu. Itu hanya mungkin mispersepsi saja. Iya. Oke, itu ya. Ada tanyakan lagi? Pak, menanya Pak, yang tadi bayaran 400.000 Bu ya, yang kata UTS Pak ya, saya 400.000 bayar apa? Itu yang 50.000 lagi ntar saya ke Bapak gitu Pak, Prodi, bagaimana Pak? Enggak, saya nggak akan ganti 50 ribunya sih. Nah, untuk untuk 50-nya nanti bisa ke bagian keuangan ya. Bilang saja sudah dari Prodi, sudah bertemu dengan Mas Alfian, diminta untuk 50 ribunya itu boleh dilakukan refund. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nanti untuk UASnya nggak akan 400 ribu lagi kok. Nanti UASnya akan 350. Siap Karena Pak, siap. karena tadi saya coba cek, ternyata saya ada kelupaan setting satu item ya terkait seminar proposal karena sudah ada biaya sidangnya, maka tidak ditagihkan biaya UTS dan UAS sama seperti KP ya. Oke, itu Mas Akmal. Silakan yang lain. Izin Pak tanya Pak. Iya, Mas Kasyendra silakan. Nanti teknis untuk seminar proposal online atau offline Pak? Teknis untuk seminar proposal kita secara online. Mudah-mudahan online ya. Ya, sama satu lagi Pak, yang terkait biaya untuk semester depan yang konsultasi ya, yang 1 juta. Nah, kenapa? Itu eh, apa memang sudah ada dan ditetapkan kayak gitu atau gimana ya Pak? Karena baru tahu sih ada biaya untuk konsultasi. Oh iya, baru tahu. Oke. Iya, Nah, kalau saya nggak salah, nanti saya coba cari brosurnya deh. Waktu itu di brosur di angkatan 2021,
itu sudah ada bahwa biaya untuk penelitian bersama atau skripsi itu biayanya 1 juta dan sidang juga 1 juta. Itu perbedaannya di angkatan 2021. Dan itu sudah ada di brosur kalau seingat saya. Nanti saya coba carikan ya filenya ya. Iya Pak, makasih banyak Ya, Pak. untuk yang saya sampaikan tadi, adanya perubahan terkait KP. Itu yang ingin saya sounding ke teman-teman ya, karena itu sudah turun dari rektorat, tapi pengumumannya belum sampai ke mahasiswa, tapi sudah sampai nih ke prodi. Sampainya itu kenapa? Karena banyak mahasiswa yang menanyakan terkait item biaya yang berubah, itu bug atau seperti apa, kayak gitu. Jadi tugasnya prodi yaitu memvalidasi ya bahwa itu benar atau tidak seperti yang Mas Akmal tadi saya sampaikan bahwa 50 ribunya kemana, minta ke saya atau enggak, ya enggak minta ke saya juga. Saya mintanya ke bagian keuangan, itu bisa di refund seperti itu. Iya, makasih Pak Alfian. Sidang KP lagi kapan Mas Alfian? Sidang KP lagi, nah ini pernah saya sampaikan di semester 6 awal ya. Nah, jadi kelulusan kita ya teman-teman itu ada di bulan Februari, Maret, April, Mei. Setiap 3 bulan tuh kita ada kelulusan. Kelulusan itu yudisium ya. Jadi Februari, Mei, Agustus, dan juga November. Nah, teman-teman ingetin nih, di bulan tersebut yang saya sebutkan tadi, atau 1 bulan sebelum bulan tersebut, itu pasti ada yang namanya sidang. Contoh, tadi saya sebutkan bahwa kita akan ada kelulusan di bulan Februari. Artinya, di bulan Februari atau di akhir Januari itu akan ada sidang yang namanya sidang skripsi KP, itu akan dibuka semua. Makanya jadi teman-teman nggak usah bingung ya kapan dibuka sidang lagi. Apakah bukannya terserah prodi? Ya enggak juga. Sudah ada aturannya dan sudah ritmenya juga selalu sama ya. 1 bulan atau di bulan ketika bulan kelulusan itu pasti ada yang namanya sidang. Karena kita nggak akan ngelulusin mahasiswa tanpa adanya proses sidang. Karena apa? Karena untuk menempuh mengambil nilai untuk skripsi maupun penelitian bersama itu ya hanya dari sidang, makanya kita buka. Mungkin itu. Silakan yang lain sambil saya cek e-kampus nih. Pak, izin bertanya, Pak. Satrio. Ya, Ya. terkait sidang seminar proposal. Kan Ya. katanya akan dilaksanakan setelah UAS nanti ya, Pak. Itu dilaksanakannya hanya satu gelombang secara serentak atau akan ada gelombang lain seperti sidang KKP dan skripsi? Nah, untuk info ini saya belum tahu ya. Cuma nanti kita akan infokan secara berkala karena ini nanti turunnya dari fakultas ya, bukan dari prodi ya. Jadi nanti akan kita infokan ke grup dan ke WA masing-masing ya. Seperti tadi pagi yang saya lakukan itu. Jadi teman-teman yang ngerasa nggak nerima WA dari prodi, silahkan rubah nomor WA-nya di e-kampus. Nah, supaya nggak ketinggalan info nih. Kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan siapa? Maaf, tadi saya cek e-kampus. Ya. Maaf Pak, di e-kampus saya kan itu nomor nomor teleponnya sudah benar ya Pak, itu nomor WA. Tapi kenapa saya itu nggak dapat info dari Prodi ya Pak ya? WA-nya benar? Iya Pak, sudah benar Pak. Cuma ada 1 nomor atau 2 nomor? Satu nomor saja itu Pak yang Nomor. dipakai Ya udah, WA. nanti saya coba cek lagi ya. Tadi pagi nggak Baik nerima Pak. berarti? Nggak nerima Pak, nggak ada WA masuk dari Prodi. Selama ini nggak nerima WA dari prodi juga? Nggak sama sekali Pak. Padahal WA saya sudah benar. Nggak pakai nomor Hmm. Indonesia mungkin? 62 apa 63? Indonesia Pak, Indonesia Raya. Oke, ada pertanyaan di room chat ini Mas Alfian terkait dosen pembimbing. Ada mahasiswa sudah mengisi, ditunggu saja mungkin Oke, nanti akan. terkait pengisian dosen pembimbing ya. Nah, itu akan diisikan oleh Bapak Kaprodi dan Sekprodi ya. Jadi nanti ditunggu aja dan itu nanti akan masuk ke email teman-teman ya. Dan di sana sudah Pastikan kita emailnya benar ya Mas ya. ya, pastikan kebanyakan mahasiswa tuh kadang mastiin kayak gini. Saya udah ngisi kok, tapi Hmm. nggak ada email balasan ya. Ternyata itu udah dikirim, tapi typo. @gmail jadi @jamil misalkan. Ada aja yang kayak gitu.
Nah, makanya sebelum teman-teman klik kirim, teman-teman juga wajib review lagi, atau biasanya saya tuh selalu mengirimkan umpan balik ketika teman-teman sudah mengisi. Jadi isian dari Google Form teman-teman tuh ini. Nah, itu tuh teman-teman wajib cek bener atau enggak. Nah, besok besok pagi, besok kan hari mulai udah Senin ya. Insya Allah Bapak Kaprodi dan Sekprodi itu ada, nanti saya follow up. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan dosen pembimbing, silahkan isi dulu malam ini supaya besok itu udah dapat dosen pembimbingnya. Oke, boleh. Selanjutnya siapa lagi? Udah jam 9 nih, besok udah pada kerja nih. Itu ya Mbak Indi ya. Monggo, aku mungkin ya, sudah jam 9 lewat juga. Apakah Jika record ini bisa di-review lagi, Pak, Bu? ya, Rekordan dari Zoom meeting ini bisa diakses lagi? oh iya Ya, bisa. nanti saya upload di YouTube ya, Ya, di besok YouTube Prodi pagi. besok diupload. Ya, Besok pagi. baik, Mbak. Jadi stay tune dan jangan lupa subscribe ya. Oke, mungkin cukup ya. Jika misalkan ada pertanyaan lagi, bisa nanti datang langsung ke Prodi. Jika kami slow respon kalau via WA, jadi bisa datang langsung ke Prodi karena Prodi itu selalu standby ya untuk eh, tim Prodinya. Mungkin Itu cukup ya. ada pertanyaan terakhir itu. Tapi kayaknya Apa tuh? Siapa? Yang mana? yang paling bawah. Kayaknya itu kampus Izin lain kalau kayak gitu. Kampus lain. Waktu itu pernah jelasin sama dosen waktu sempro untuk persyaratannya ada kartu tanda ikut serta seminar. Jadi seingat saya Pak dosen bilang harus. Oh iya. Nah, itu nanti kita kita akan review lagi ya teman-teman ya. Karena ada kebijakan seperti itu. Namun untuk yang pertama, gimana caranya kalau memang belum pernah ada seminar proposalnya seperti itu. Nanti kita akan sosialisasi lagi ya. Itu benar, sudah ada pedomannya dari dosen pengampu seminar proposal juga udah ada kayak gitu memang. Oke, itu ya. Oke, sebelum ditutup sama Bu Edora, ini saya pengen survei yang bayar UTS-nya 400.000, coba raise hand. Ada berapa banyak yang... Soalnya nanti ya saya akan koordinasi dengan bagian keuangan untuk melakukan refund terkait biaya. Waduh, 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 waduh. Langsung banyak nih. Sekampus kayaknya nih Pak. Sekampus. Ini cepat banget emang bayarnya. Saya baru review malam ini soalnya. Oke, jadi banyak. untuk untuk review ini nggak harus besok ya. Lumayan, Pak. Iya, lumayan. Itu hak teman-teman. Itu wajib dibalikin. Betul. Nah, teman-teman untuk kalau nanti antri ya, dan ini nggak harus besok ataupun harus minggu depan nggak harus. Jadi dicari aja ketika keuangan kosong dan ketika teman-teman offline, biar teman-teman nggak olok biaya ya. Kalau orang Cikarang nggak olok biaya bensin dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan aja oleh waktunya teman-teman. Oke, mungkin itu ya. Jadi besok saya laporan ke bagian keuangan untuk dilakukan refund biaya seminar proposal. Oke, itu Baik. ya. Baik, terima kasih Pak Alfian, terima kasih Pak Anggi, Pak Dwi yang telah mengisi sesi inti pada malam hari ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait teknis dan apapun itu, silakan datang ke Prodi. Insya Allah kami akan memberikan solusinya. Dan sebelum kami akhiri, mungkin ada closing statement dari Kaprodi ataupun Sekprodi, atau dicukupkan saja. Cukup mungkin ya, Pak Wahyu atau Pak Facan ya. Closing statementnya itu yang penting bergerak. Kalau nggak bergerak ya nggak mungkin lulus, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kalimat yang sangat memotivasi sekali. Jadi teman-teman harus bergerak, harus menulis kalau kata Pak Wahyu, ya. Jadi kalau ada masalah pun jangan menyimpan batu di depan, ya gitu Pak Wahyu ya. Tapi harus cari solusinya bersama-sama. Mungkin Betul, itu jangan mempersulit diri. jangan mempersulit diri. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Dokumentasi tidak ini, Pak Wahyu? Tidak perlu ya? Cukup, Bu. Dokumentasi nggak, Mas Udah Pian? repot. Ya, Cukup lah ya? cukup lah. Oke, baik. Itu Mungkin. saja. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wahyu, Bapak Facan, Pak Anggi, Pak
Naja dan Pak Alfian yang telah menyempatkan waktu, khususon juga untuk mahasiswi angkatan 2021. Kami mengucapkan terima kasih banyak antusias teman-teman untuk join pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang join pada malam hari ini tercerahkan ya terkait buku pedoman ya penyusunan proposal penelitian seperti apa dan bagaimana. Tetap semangat, semoga kalian bisa lulus sesuai dengan waktunya ya. Jadi sesuai dengan harapan kami, lulus tepat waktu, di semester 8 kalian sudah bisa lulus semua. Itu harapan kami selaku Prodi ya. Baik, itu saja mungkin dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu untuk kita semua. Dan saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.